Selamat datang di Umpan Tarik. We're back. Setelah absen sudah cukup lama ya gara-gara seminggu. Karena ada gangguan dalam kestabilan negara Indonesia. Iya, dan juga benar banget apalagi beberapa hari belakangan lagi ada bencana ya, Pray for Bali juga ya, lagi ada kebanjiran juga. Pray for Bali, semoga semuanya stay safe di sana dan Amin. juga cepat surut lah, surut juga itu air-airnya. Kembali ke normal gitu. Iya, kembali ke normal gitu. Nah, tapi ini karena udah lama nih kita nggak tag Umpan Tarik juga, gue jujur cukup lumayan banyak escape. Soalnya ada beberapa laga yang ditunda kan. Iya, di ada pekan ketiga itu, di pekan keempat itu ada 3 laga yang ditunda. Salah satunya big match yaitu Persib lawan Borneo yang harus ditunda, dan ada 2 match lainnya. Persita Semen Padang. Persita juga kena. Satu lagi ada Persib Borneo. Persib Borneo ya, benar. Iya. Ya? PSM Makassar Persebaya. Iya betul. Iya, satunya betul. PSM Makassar lawan Persebaya. Surabaya. Dan itu katanya infonya nanti bakal di Oktober ya mungkin. Iya, kemungkinan atau besar Desember gitu. Antara Oktober Desember pokoknya ketika jeda match FIFA Match Day aja sih FIFA yang Match pasti Day akan dilakukan, karena memang kalau untuk yang case Persib Bandung ini agak berat ya, karena Persib Bandung cukup padat jadwalnya. Iya. Padahal udah nggak tampil di Shopee Cup tapi masih padat ya. Masih padat karena masih ada CL2 ya untuk Persib CL2. Bandung, dan ya nanti kita akan melihat bagaimana keputusan dari operator tercinta kita iLeague dalam memutuskan laga schedule. Ya, pokoknya hari ini di Umpan Tarik kita bakalan bahas soal tentu saja AFC Under 23. Kualifikasi AFC Under 23 2026. 2026, habis itu juga nggak kalah menarik soal regulasi baru, soal penonton nggak boleh merekam lapangan. Dibiarin, nanti kita bakalan bahas, dan juga tentu saja ada preview Super League, itu ada Persib versus Persebaya, Persija Bali United, dan juga Arema versus Dewa. Tapi sebelum itu, kalian para penonton Umpan Tarik tolong jangan lupa subscribe, like juga, dan juga komen mana yang paling menarik dari pembahasan hari ini. Dan sebelum gua lanjut, gimana Bang Labib kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya, dari gua nggak cuma sama Bang Labib, di sini masih dengan Bang Rahman juga, dan salah satu pemegang SCTV nih. Ya, Mas Danes, gimana Mas? Baik Waldo. Ini emang pakai baju Persija emang sengaja atau gimana nih? Ya gue udah konsultasi melalui Bib, kalau gue pakai baju Persija boleh gak? Ya boleh aja. Kita mah welcome, mau pakai baju Persija, mau pakai baju tim Liga 2, Liga 3, dan Bayangkara boleh. Bayangkara. Yang lain ada yang lain, nggak ada pilihan lain. Ini si Labib pakai apa? Thailand. Kita mah welcome terus. Ini jersey kapan nih? Jersey Thailand Home 2024. Gue mau namain Elias Dolah. Baru rilis jersey baru juga kan Thailand. Iya, makanya ini gue beli karena diskon. Diskon cuy. Ini fair-fairan aja diskon. Diskon gila di Thailand itu surganya jersey. Jujur, semua jersey harganya bisa nggak masuk akal, dalam artian kok bisa semurah ini? Iya, 890 baht dapat 2 asli di Warik. Istilah 890 baht tuh berapa tuh? 460.000. 460.000. 460.000. Buy one get one. Sumpah. Buy one get one. Oh, mau yang gila lagi. Nih, Man, ada di sebelah kiri lo. Tuh, patum. Patum. Oh ini nih. Nih. Nih patum. Nah, ini merek dagang terkenal ya. Nah, Ini Biji patum. harganya cuma 340 ribuan, bro. iya ini made in-nya lo lihat, made in-nya. Ini apa? Baca, Dok. Ya Allahu Akbar, made in Indonesia. Berarti dari Cikarang dikirim ke Thailand, gua bawa pulang lagi, gua kasih Labib. Bolak-balik ya. Jadi harganya ini harga Cikarang. Harga Cikarang. Iya. Istilah jersey KW juga kan KW Thailand kan. Dan harga KW Thailand sekarang juga udah gak masuk akal murahnya. Iya. Bisa cuma 70.000 dapat. 70.000. Tapi itu KW ya? Iya. KW, Kalau iya. lo cari di pasar Pratunam cuy. Catucak. Ada itu. Ya pokoknya itu ya, kalian tuh nih Umpan Tarik tuh nggak cuma bahas bola doang, tapi info-info jersey gini Iya, nih. pokoknya sideline-nya tentang sepak bola tuh Umpan Tarik nyampe. Tapi ini ngomongin soal nyampe nih. Apa? Kok ini banyak yang kritik soalnya Timnas Under 23 nggak nyampe kayak tahun-tahun sebelumnya nih. Kayak tahun sebelum lah. Tahun sebelum kan, bener. Iya, Waktu karena masih dipegang sama STY ya. Betul, ketika Coach STY memegang tampuk kekuasaan Timnas Under 23 kan memang kita akhirnya pertama kali masuk ke AFC Asian Cup Under 23 2024. Yeah. Itu adalah partisipasi pertama Tim Nasional Indonesia U23 dan hasilnya luar biasa, Man. Yeah. Peringkat berapa kita, Man?
Semifinal kan? Semifinalis. Kita kalah sama Uzbekistan Uzbek, ya, di emang semifinal terlalu, dan ya. sama Irak juga Iya. di perebutan tempat ketiga yang akhirnya kita harus ke kualifikasi terakhir untuk mendapatkan tiket Olimpiade ya saat Iya. itu. Lawan Gini ya? Dan Gini. Gini ya, Gini. bacanya yang lebih Gini gitu. Dan akhirnya memang harusnya ada satu suksesor yang didapuk atau diambil oleh seorang Gerard Van den Berg untuk menggantikan coach Sintayong, tetapi jauh barat dibanding Api. Jauh barat dari api. jauh barat dari api. Iya, Pengen dapetnya minimal kita main lagi di putaran final di AFC Asian Cup U23 2026 di Arab Saudi, tapi kita gagal lolos. Sakit hati juga. Yang paling lebih sakit hati adalah ketika kita punya peluang lolos dari kalau kita pesta gol lawan dua lawan yang di atas kertas jauh di bawah kita. Ya. Ada Laos dan Laos ya. Makau. Makau kita udah pesta gol. Lawan Laos kita nggak bisa cetak gol. Nah, Seri itu ya, dia. 0-0. Seri 0-0, Dok. Gimana nih Mas Danis ngeliat timnas Indonesia Under 23 ini di bawah coach Van den Berg nih? Sebetulnya gini loh. Kalau lu lihat materi pemainnya, materi pemain waktu kita semifinalis itu ada Rizky Ridho loh. Iya. Iya. Ada Rizky Ridho, Nathan ada Marcelino, Ragnar, Pratama Arhan. ada Rafael Strike, Iya. Pratama Arhan. Intinya yang memang bisa dibilang itu adalah pemain-pemain yang masuk dalam tanda kutip generasi emas kita. Iya, terbaik lah. Terbaik. Sedangkan sekarang ini juga membuktikan lagi, Dok. Kalau pembinaan usia muda di Indonesia itu masih berantakan. Gua harus akui gitu loh. Ya benar, maksudnya ini kan berarti kan emang beda banget tadi yang tadi lu jelasin bagaimana dari squadnya ya. Iya. Kelihatan kayak ya si Rizky Ridho, Pratama Arhan itu kan emang pemain-pemain yang emang udah sebenarnya bisa dibilang ya pemain senior. Betul, sebenarnya. iya. Pemain senior Cuma backbone-nya. turun gunung aja kan. Tinggal turun gunung aja gitu. Jadi kan ada permasalahan di bagian pengembangan pemain mudanya nih. Kalau Bang Rahman nih, kalau dari lu sendiri gimana nih soal pengembangan pemain muda nih? Soalnya kelihatannya kan apakah emang terlalu mensenioritaskan banget nih sampai pada akhirnya nih pemain-pemain muda yang dibawa nih pada nggak keurus gitu? Atau memang taktiknya Van den Berg ini yang justru kurang gitu? Soalnya kemarin tuh banyak yang kritik dia, terutama pada saat press conference dia bilang soal pressing gitu kan. Tapi kan banyak yang bilang ya pressing gak 90 menit juga gitu-gitu dan lain-lain gitu. Jadi apa sih sebenarnya permasalahan? Kalau zaman sekarang ngomongin perkembangan pemain muda di Indonesia berarti harus melibatkan KNVB juga gak sih? Waduh. Enggak kalau pengen Harus melibatkan Ajax Academy. iya, nyalakan harus bikin program khusus nih gimana pemain diaspora ini. Canda. Bahaya. Enggak, canda. Aduh. Kalau pengen motong sedikit gitu ya. Yang paling disesalkan emang tentu lawan Laos kok cetak 1 gol aja enggak. Iya, Menang iya. gitu Betul, harusnya betul. tuh gimana pun Laos ya Laos masih papan bawah iyalah. itu. Kan kalau harus lolos itu kan tinggal butuh 6 poin kan buat jadi runner up grup Terbaik, ya. terbaik salah Iya. satunya ada 4. Tapi sayangnya lawan Laos yang biasanya harus kita kalahkan sama sekali enggak. Dan lawan Korea Selatan sebenarnya ngelawan banget sih. Iya, Sebenarnya iya. bisa memberi perlawanan yang sangat kuat cuman Bener kalau cuman di awal pertandingan aja kebobolan cepat. yang ya susah juga mereka masih dalam itu pun Korea Selatan habis diserang dari Indonesia kan sebetulnya. Iya betul, satu serangan cepat ya. Terus kalau lebih ngelihat secara keseluruhan lebih luas lagi sebenarnya kegagalan lolos ke Piala Asia ini dilihat lagi tuh yang pas Piala Asia Terakhir. AFF itu Oh iya. kayak mainnya tanpa inspirasi selain lemparan ke dalam dari Robbie Darus yang Iya. nyampe ke Jan Schraven itu kan sebetulnya. Iya. Lawan yang tampil lawan bagus lawan Brunei aja lawan Ya, Malaysia. gak hitungan dong. Gak hitungan. Lawan Brunei kita nggak bisa ngitung juga sih. Iya makanya. Itu kalkulat win soalnya. Calculated, betul. Ya jadi sebenarnya mungkin ya kita nggak boleh terlalu galak juga ya karena ini U23 bukan tim Iya, senior. Iya. benar-benar. Dan STY itu kan udah punya pengalaman di Asia. Iya. Beda, mungkin beda ya. Udah Iya, paham ya, kulturnya. udah paham. Iya. Van den Berg walaupun punya CV bagus di Belanda gitu, tapi kan dia baru megang tim Asia. iya yang di Asia kulturnya berbeda juga Iya, kan. betul sih. Kalau gua ngeliat Gerard Van den Berg, ya kalau gue sepakat sama Rahman, sebenarnya kalau kita bicara one match win lawan Korea Selatan, kita memberikan perlawanan. Iya. Dia membuktikan kalau gue pernah juara Liga Champions, gue gak takut sama siapa-siapa. Secara kualitas mah kita jauh sama Iya. Korea Selatan. Tetapi Gerard Van den Berg membuktikan yang paling disesalkan kita gak menang sama Laos. Iya. Padahal kalau kita menang sama Laos, imbang lawan Korea mah kita udah lolosnya nyaman banget kan. Iya. Yang jadi permasalahan lagi adalah ketika Gerard Van den Berg coba bermain ofensif dengan gue sih ngeliat formasinya tuh mirip-mirip timnas senior kayak 4-2-1-3.
atau ketika lagi menyerang jadi 2-4-1-3. Iya. Tapi kita nggak bisa cetak gol. Kita bisa cetak gol lawan Macau. Hitungannya kan juga calculated win lawan Macau. Kita bahkan yang calculated win lawan Laos harusnya kita nggak bisa menang. Terus juga kemudian ketika lawan Korea Selatan kita udah harus hidup mati. Berat banget kalau kita harus nyari menang. Nyari seri aja kita kayaknya masih under 50% peluang kita, apalagi nyari menang gitu. Bukannya gue mendiskreditkan kualitas tim saat ini, tapi gue berbicara di atas lapangan dan berbicara fakta. Plan yang dimiliki oleh Coach Gerard Van den Broek sebenarnya yang menurut gue rada stuck. Kita tahu Gerard Van den Broek ini salah satu pelatih yang sangat mengoptimalkan sepak bola menyerang. Tetapi ketika sepak bola menyerang yang coba diterapkan tidak berjalan, tidak efektif, tidak sesuai. Harusnya kan ada plan lain yang bisa dimaksimalkan. Tapi Coach Gerard tetap memaksakan dengan plan tersebut. Pergantian pemainnya kan juga bukan pergantian karena teknikal. Emang pemain tersebut udah habis, masuk pemain lain yang bisa menggantikan gitu. Jadi bukan sesuai dengan taktikal yang dibutuhkan. Maksudnya bukan karena ada bukan pergantian taktikal. Bukan pergantian taktikal ya. Striker diganti striker, gelandang tengah diganti gelandang tengah, ya seperti itu aja. Gua ngelihat ya paling karena ada 1-2 pemain yang versatile jadi bisa ditempatkan di lebih dari satu posisi. Ya mungkin evaluasi yang akan dilakukan oleh Coach Erik ya pasti kalau kita bicara orientasinya result atau hasil pasti ini bakal jadi satu evaluasi besar, tapi lebih dari itu artinya apa? Artinya pemain-pemain muda kita harus mendapatkan jam terbang internasional. Kalau bicara jam terbang, breakdown deh. Semua pemain itu adalah pemain andalan klub yang masing-masing. Betul. Tanpa harus penggunaan regulasi U23 di setiap game 45 menit omong kosong. Pemain-pemain kayak Hanan, terus juga Kakang, Ferrari, Cahaya itu pemain-pemain dari tahun 2023 sampai 2025 ini itu udah dapat minute play. Kalau bicara minute play artinya pemain tersebut udah berpengalaman. Betul. Pengalaman untuk bertanding di kompetisi internasional itu yang ngebedain menurut gua. Iya, benar, setuju banget ya. Apalagi nanti timnas Indonesia ini juga sebenarnya kebutuhannya kan under 23 ini ya ke depannya buat timnas senior juga. Iya pasti. Apalagi bisa jadi ya maybe mungkin bakal jadi opsi buat Patrick Kluivert juga buat nanti ke depannya buat dibawa mungkin. Bisa. Pada saat nanti berarti Indonesia lawan itu kapan ya? Oktober ya. Oktober depan. Sebulan lagi. Iya. Sebulan lagi. Tapi kalau ngeliat kondisi pemain yang saat ini kayaknya agak sanksi deh, ada yang dibawa menurut gue ya, ada yang sanksi gitu. Betul. Van den Broek memasang starting line up berbeda dalam 3 laga itu juga nunjukin kalau dia sebenarnya masih ngeraba-raba formula terbaik buat timnas itu sih. Iya. Gak punya winning team ya. Sama yang lo bilang tadi soal kebuntuan itu juga kelihatan banget sih waktu final AFF lawan Vietnam. Itu nyerangnya dari Frankie Misa terus, gue inget banget dari kiri terus. Caranya itu terus dan itu gampang kebaca. Dan kalau inget lagi AFF U23, oke, gue selalu bilang AFF U23 tuh harusnya bukan kita nyari juara, cuma itu adalah kesempatan Gerard Van den Broek untuk meramu timnas U23. Tapi Coach Gerard Van den Broek bukannya meramu tapi fokusnya juara saat itu. Padahal Coach ketum kita Pak Erik mengatakan bahwa itu bukan target ya? Kita bukan juara. AFF U23 ini kesempatan playgroundnya Gerard Van den Broek aja. Iya. Walaupun kalau untuk usia U23 sebetulnya itu udah waktunya ditarget Bip. Sebetulnya ya. Iya, gue sepakat sebetulnya. Cuma kan mungkin ngelihat ini ya prioritas juga. Karena persiapan juga menjelang kualifikasi Piala Asia U23 juga. Pas lagi AFF U23, lu inget gak kita main hebat lawan siapa? Lawan Brunei doang. Ini yang Stroven itu kan? Iya, yang Stroven Aura Verming dengan selebrasinya tapi abis itu dimarahin. Karena memang ya udahlah lawannya Brunei. Terus lawan Filipina kita cuma menang 1-0, itu juga bukan gol dari gol bunuh diri. Betul. Ya, bunuh diri kan on goal. Setelah itu kita lawan Malaysia 0-0. 3 pertandingan cuma 1 gol pas lawan Thailand kan. Ya gua harapannya adalah ya gua enggak tahu ke depannya Coach Gerard masih tetap dipertahankan apa enggak, karena masih ada SEA Games juga. Gue juga nggak tahu prioritas SEA Games seperti apa. Satu sisi kita udah juara SEA Games, tapi di sisi lain mungkin ingin mempertahankan emas tersebut. Gue nggak tahu. Coach Gerard juga kan dari awal juga bilang nggak akan membesut tim ini di SEA Games kan. Oh gitu. Betul. Yes. Dan gue nggak tahu kedepannya karirnya Coach Gerard Van den Broek seperti apa di timnas. Ya, dan juga itu tadi kan kalau kita ngomongin timnas Indonesia ya, karena kan itu ya bisa jadi ya perlu banyaknya evaluasi total untuk Coach Gerard, karena emang permasalahan problemnya itu ada di lini depan juga sih terutama. Kurangnya gol gitu. Nah, tapi tadi kita udah bahas timnas Indonesia. Sekarang kita mulai merembet ke
liga terbaik dunia yaitu Super League. Super League Indonesia. Super League bro, itu Super League. Gak ada liga-liga lain itu Super League. Liga India juga namanya Super League. Oh, ada Liga Super League juga ya. Cuman ini Super League dan yang ngebuat banyak orang tadi pagi ngomong di grup Telegram, Twitter dan lain-lain, X ya. Ini ada sebuah regulasi baru, aturan baru, yang dimana ini penonton nggak boleh nyorot kamera ke lapangan ya. Yes. Nggak boleh upload. Ya intinya bagal kena take down. Yes. Ya ini mengingatkan saya Pirasi berarti nggak sih? Apa? Pirasi apa? Pajak. Pajak. Ya, ini kayak mirip Piala Dunia ya. Maksudnya waktu Piala Dunia Qatar kemarin tuh 2022 tuh sebenarnya kan banyak orang yang ngerekam performance siapa kayak gitu, gol-golnya atau gimana gitu kan. Ya ataupun gimana itu biasanya kan diupload ke sosial media, pasti view-nya tinggi karena kan kita tahu semua karena ada copyright dan lain-lain kan, punya lisensinya gitu kan. Dan ternyata padahal itu dari penonton aja tuh masih kena take down. Nah, ini kayaknya rencananya mungkin Super League mau melakukan itu juga gitu. Nah, ini gimana nih? Apakah ini justru solusi bagus atau justru jadi solusi yang sebenarnya kurang karena mungkin maybe karena dengan adanya kekuatan netizen Indonesia, tahu kan netizennya banyak, butuh lebih dari engagement juga dari penonton-penonton yang datang ke stadion juga gitu. Gimana nih? Kalau gue sih jujur ya sebagai orang yang hampir setiap pekan nonton Persija di stadion, gue agak nyeselin karena sebetulnya aturan yang benernya itu tuh cuman melarang live stream. Live stream. Kalau live stream memang gue sepakat untuk dilarang karena itu ya namanya Super League itu kan ada pemegang hak siarnya. Jadi ya personal kayak kita nggak boleh menyiarkan langsung dong. Tapi kalau misalnya kita ngerekam gol, ngerekam selebrasi itu kan nggak bisa dikontrol. That's a moment. That's a moment. Dan itu juga bisa buat koleksi di sosial media kita. Kalau gue sih agak menyesalkan ya. Apalagi gue jujur gue baru dari Thailand nih nonton volley ya. Itu kejuaraan kelasnya kejuaraan dunia boleh. Asal gak live stream. Kalau live stream memang itu beda karena kan lisensinya benar. Kalau foto itu kan buat dokumentasi kita pribadi aja. Betul, kan. Dan juga sifatnya nggak komersil, kecuali kalau misalnya komersil ya wajar untuk dipajak apa dikasih suatu surat teguran gitu. Ada ketentuannya kalau misalnya lu mau komersil, lu harus bayar segini. Ya itu kan wajar ya kalau komersil. Kalau kayak misalnya Waldo, Danes, Rahman pengen ke stadion gitu, pengen update story, ngasih makan feed atau story, gimana masa kayak gitu aja nggak boleh? Kita udah ke stadion, kita punya teknologi yang bernama handphone yang bisa moto, ya harusnya kita maksimalkan dan asal kalau menurut gue ya, asal itu bukan live stream dan bukan buat komersial, menurut gue nggak masalah. Nah ini gimana nih Bang Rahman? Kalau misalnya kita kan tahu kan kalau misalnya kita yang kerja di media nih, sekarang kan memang momen-momen seperti itu adalah menjulang view lah dan engagement, apalagi momen gol, momen apapun itulah gitu kan. Dan itu juga sebenarnya gak bukan kita ngambil video dari official account, tapi dari penonton, mungkin dari penonton yang nonton di sana gitu kan. Permasalahannya mungkin memang kalau dari pihak sananya ada yang ngerasa ya mungkin hak cipta copyright ya kan, apalagi kayak banyak ya kita bisa bilang banyak seleb TikTok, selebgram mungkin yang mereka memanfaatkan itu buat dijadiin konten mereka sendiri. Bisa. Pada akhirnya viral di sosmed mereka sendiri ya, walaupun menurut gua pribadi ya sebenarnya tetap orang tahu oh ini tentang Super League gitu. Gimana pendapat lu soal itu sih Mas? Gua mendengar peraturan itu emang suatu yang hal dilematis gitu ya. Tadi kan Waldo bilang Piala Dunia 2022 itu kan. Sebetulnya mulai pertama kali nih hal semacam ini terjadi nih yang menarik perhatian gue itu. Saat Olimpiade di Jepang 2020 yang terjadi 2021. Jadi ada pelari Rusia gitu. Dia ngupload di konten Instagram dia tentang tentang dia lomba, tapi padahal dia kan yang tampil nih ibaratnya kalau kita nayangin mah penonton gitu ya barangkali juga ya harusnya penonton jangan kayak gitu gitu. Kalau dia yang tampil tapi di take down sama Olimpiadenya yang dari Instagram itu. Jadi hal semacam ini emang pada dasarnya tuh kewenangan operator sama medsos terkait itu sendiri sih. Kayak Premier League nih, gue pernah kan kerja 2019 sampai 2022. Itu sebenarnya nggak boleh yang tayang di lapangan gitu penonton itu nggak boleh tuh. Sering banget di take down kayak gitu. Dan kita juga punya tim yang akhirnya ngasih tahu, oh ada hal semacam ini nih. Misal kita nyorot ke TV gitu, itu bisa diminta sebagai pemilik hak siar take down. Nah sekarang
kalau ngelihat di Premier League itu hal itu udah terjadi lagi kan. Udah Iya. kayak hal ya udahlah. Kayak gol kemarin Szoboszlai itu. Szoboszlai free kick ya. Iya, box to box juga upload loh. Ini sekarang udah boleh. Jadi sebenarnya itu terkait kontrak sama pemilik medsos. Hak siaran di medsosnya ya Betul. berarti ya. Dan itu ya masalahnya ngomongin soal copyright memang gak kelar-kelar. Gak cuma dari video juga musik juga belum kelar-kelar di masalah soal copyright musik. Jadi ya mungkin itu bisa kita bahas di next lain waktu juga karena ini masih nggak tahu ya, ini belum diresmikan ya atau gimana sih tadi soalnya gue baru ngeliatnya sih dari foto orang. Iya, biasanya kan itu kalau misal dari foto orang itu kan itu artinya ada rapat ya. Iya, maksudnya dari rapat gitu. Final meeting gitu kita akan melihat keputusan langsung dari. Tapi dari ininya belum ada kan keputusan officialnya belum ada. Ya. Karena tapi dari kabar yang berhembus gue dapat per sore ini ketika kita tapping memang itu udah beberapa momen nampaknya akan tinggal nunggu palu pengesahan doang sih Dok. Oke. Ya mungkin pada saat ini sudah tayang mungkin udah tahu kalian penonton udah tahu hasilnya ya. Tapi kalau ngomongin soal hasil nih, kita bakal ngomongin soal pertandingan yang akan terjadi yaitu Persib Bandung lawan Persebaya. Oke, di game week 5 ya. Di game week 5 ya kan, sekarang udah berjalan game week 5. Iya, saat ini Semen Padang lagi main lawan PSBS Biak. Iya, kita lagi tag ya. Sekarang kita lagi tag dan PSBS Biak lagi lawan Semen Padang. PSBS Biak. Masih 0-0. Masih 0-0. Dan ketika lagi tapping juga nanti ada laga Persita. Laga usiran Persita Tangerang lawan PSM Makassar di Banten International Stadium. Padahal Tangerang aman-aman aja saat demo. Bukan Tangerang aman-aman aja. Usiran kenapa? Gak tahu kenapa main di bis. Nah, itu Penontonnya juga gak banyak lagi. Enggak, itu emang aneh sih kata gue, laga usiran Tangerang padahal gak ada keadaan force major di Gak Tangerang. Tiba-tiba disuruh ke Serang gitu. Dan lagi ulang tahun loh Persitanya loh. Iya. Oh iya ya. Iya, 72 tahun. Yang lucunya apa? Yang lucunya supporter Persita juga kalau nonton juga nggak aneh-aneh gitu. Cuma just to stadium to watching Persita Tangerang. Udah abis itu go to home. Ya kok ngapa diusir ya? Ini lawan PSM Makassar ya? Iya, ntar malam. PSM Makassar. Dugaan gembel gua. Kan Gabel. Dewa United kan mau main di AFC juga kan. Iya. Makanya Indomilk Arena mungkin perawatan jadi nggak terlalu banyak pertandingan di situ. Mungkin ya. Tuker pala. Mungkin iya mungkin. Tuker pala. Iya. Dan di bis Persita lawan PSM nggak ada penonton. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau Dewa Kecuali ada United penonton. aja dibatasin 2.000 penonton. Pas apa? Pas Dewa United tanding nih Iya. di bis dijual tiket 2.000 penonton. Iya, pas kemarin Dewa mau lawan Persija aja kan awalnya 7.000 penonton ya. Iya. Dan Persija udah disiapin untuk 5.000 tiket kan di utara dan selatan. Akhirnya nggak jadi. Nah, Ya itu dia. udah rame kan di tapi Serang gimana? juga. Enggak, tapi dari fans Persita kecewa justru mempertanyakan ya. maksudnya. Jelas, apalagi kan lagi perayaan ulang tahun ke-72 Iya, tuh, tanggal makanya. 7 September ini 9 Harusnya September. di- Rilis jersey baru warna kementerian yang dipimpin oleh Bung Rin. Kegelapan semua. Enggak, tapi ini aneh sih menurut gue. Jadi Persita diusir, cuman kalau betul dugaannya karena Dewa United mau main di Indomilk Arena. Indomilk Arena itu aneh sih. Itu kan yang ibaratnya Yang punya- Indomilk Arena itu kan dibuat untuk Persita. Iya. Itu sama aja Persija diusir dari JIS karena tim lain mau main di sana kan. Itu ngeselin. Itu kan awalnya Anabel ya. Tapi kalau sampai kejadian nih kawan-kawan yang dengar umpan tarik ini lucu banget ya. Iya. Karena memang minggu depan laga kompetisi antar klub Asia udah mulai. ACL Elite, ACL tuh, ACGL itu udah mulai. Kita akan melihat apakah emang bener nih ada hubungannya. Dewa United akan main di Indomilk Arena. Intinya Dewa itu main di Indomilk Arena karena alasan bis itu kejauhan dari bandara kalau nggak salah ya. Iya, memang Betul ada kan jarak, ya? ada jarak. Kejauhan dari bandara itu kan. Kalau misalnya kompetisi internasional kan ada aturan yang cukup saklek tentang jarak bandara dengan stadion kan. Kalau misalnya untuk liga sih gak ada aturan si bis itu Banten itu di di mana? Serang berarti udah mau pelabuhan itu dong. Iya, orang ke pelabuhan tinggal sejam doang. Gila ya, iya jauh sih lumayan sih Jauh banget, bukan jauh banget. Dari bandara Tangerang jauh, dari bandara Lampung nyebrang pulau. Jauh banget. Makanya cocoknya coba buat pertandingan lokal aja. Dan yang dikhawatirkan ini kan setelah laga kandang lawan PSM, away ke Jepara, terus kandang lagi lawan Persib. Nah kalau lawan Persib di Bandung International Stadium, sepi lah, anyep. Nah iyalah. Kurang. Di Banten bukan Bandung, Banten International Stadium. Tadi lu Bandung International Stadium. Tapi kalau misalnya bicara lawan Persib mah harusnya manajemen Persita tuh harus fight sih buat main lagi di Indomilk karena gimana pun ruang-ruang kosong di Indomilk Arena pasti akan terisi oleh supporter Persib seperti musim lalu. Nah, ngomongin soal Persib ya, ini akan lawan Persebaya Surabaya karena ini bisa jadi laga penting
buat Persib Bandung karena hasil negatif dari 3 laga ya. Bisa dibilang hasil negatif lah. 3 laga. Siapa? Persib Bandung. 3 game PSIM seri. Sebelumnya kalah sama Jepara. Jepara kalah. Terus menang lawan pertama lah. Semen Padang. Cuma banyak yang bilang juga itu kan menangnya butuh effort yang luar biasa juga. Iyalah. Ya, dan sekarang ini juga gue update dikit ya, karena kita kan juga udah absen lumayan lama. Persib Bandung mendatangkan 2 pemain timnas Indonesia, yaitu Eliano Reinders dan juga Tom Hai. Karena apakah ini karena mereka merasa jangan lupa ada pemain baru juga, ada Andrew Yang dan juga Federico Barba. Ya, apakah ini memang karena Persib Bandung sudah merasakan dangerousnya musim ini bakal berjalan gak mulus, akhirnya mereka mendatangkan pemain baru lagi atau gimana nih? Soalnya kan pemain-pemain asing yang didatangkan ini yang niatnya untuk menggantikan posisi Tyron, ya kan? DDS yang Ciro. pada kemalut semua Fransa. Ini gak berjalan so far 3 laga sebenarnya. Iya sih, kalau dibilang ini bukan kalau kita bicara langsung penghakiman dalam tanda kutip untuk 3 laga, memang pemain-pemain baru saat ini belum se-OP Tyron, DDS dan juga Ciro ya. Iya betul. Tapi kalau kita bilang lagi-lagi gue selalu bilang Boyan ini benar-benar kayak ngerombak 70% timnya, ditambah pas di akhir musim menjelang udah mulai sih menjelang ditutupnya bursa transfer musim 2025-2026, pemain lokal baik yang cabut juga, Zalnando, Deddy Kusnandar, Dimas Derajat juga kira cabut. Menurut gue ini juga akan semakin menebalkan bahwa ini Persib Bandung yang baru. Mereka butuh waktu untuk langsung tune in, butuh waktu untuk adaptasi mendapatkan pola permainan terbaik dari seorang Boyan Hodak. Dan gue ngelihat sih nggak akan cepat, tapi prosesnya itu ada, progresnya jelas. Ya, pertanyaannya adalah secepat apa Boyan Hodak bisa menciptakan tim ini, karena memang bahkan menghadapi 2 tim promosi sulitan dan juga PSIM aja kelihatan kesulitan. Semen Padang kan tim papan bawah. Musim lalu ya, kalau kita bicara klasemen udah ketahuan. Semen Padang itu harus berjuang menghindari degradasi hingga pekan ke-34. Yang artinya kan Persib belum ketemu tim besar. Kemarin hampir ketemu tim besar bordernya, tapi harus ditunda ya karena masalah keamanan juga, keamanan negara Indonesia lebih tepatnya. Ya, kita akan melihat test case lah sesungguhnya adalah ketika nanti udah ada pemain-pemain baru. Tadi 4 pemain kita sebutin, Eli, Tom, Andrew Yang dan juga Federico Barba. Kita lihat secepat apa mereka bisa langsung ngeblend dengan skuad Persib Bandung untuk laga menghadapi Persebaya. Ya, kita lihat aja di Persib ya. Mereka tuh punya kayak William Marsilio. Mereka juga punya William Barros. Mereka ada Berguinho. Ini gua lihat mereka belum bisa untuk blend dengan sistemnya Boyan Hodak. Itu terlihat. Jadi pemain-pemain asing ini kayak masih bingung mereka harus ngapain. Dan itulah yang membuat Persib sejauh ini masih kurang menurut gua. Dan ini ditambah ada pemain-pemain baru lagi nih. Makanya Tom Haye pasti akan menjadi nyawa di lini tengah nantinya di Persib. Menurut lu dia bakal langsung starting, gak bakal lawan Persebaya ini? Mungkin. Kayak kalau gue masih gue belum bisa pastiin deh. Kalau gue mungkin. Kalau gue masih kemarin dia main kan waktu timnas lawan. Beda, itu timnas. Dari bench. Dari bench mungkin masuk betul. akal. Intinya yang akan jadi otak di lini tengah Persib mungkin nanti akan adalah Tom Haye. Tapi gue bukannya karena gue fans Persija terus bilang Tom Haye nggak mungkin perform di Persib, bukan begitu. Cuman Tom Haye itu adalah pemain yang cerdas, tapi apakah cocok? Satu, apakah cocok? 2, problem. Kalau cocok sih gue yakin cocok lah kalau dari beberapa pekan main. Tapi kan Tom Haye kan punya masalah fisik sebetulnya. Nah itu yang tadi saya maksudnya. Nah, karena kan kemarin dia main dari bench nih. Apakah mungkin punya match fitnessnya at least? Ini langsung lawan Persebaya loh, salah satu tim yang lagi on fire banget, lagi 5-2 ngelawan Bali United ya kan. Dan ini midfieldernya juga lagi on fire semuanya ya kan. Siapa? Si Rivera, Bruno kan winger. Iya, kan bisa main di tengah juga. Ya coba gimana nih Bang Rahman nih, kan soalnya kan Rivera perumahan dekat rumah lu ya kata lu bilang. Ya kan. Ini lagi on fire banget Persebaya, nunjukin kalau misalnya ya setelah game week kedua mereka agak struggle 1-0 lawan mereka kalah lawan PSIM. Lawan PSIM dulu. Sama PSIM. Iya. Itu baru menang lawan Persita 1-0. Habis itu mereka langsung babat abis Bali United yang sebenarnya memang progresnya lagi lumayan cukup bagus. Dan sekarang lawan Persib Bandung nih. Ini apakah justru ini
di atas kertas Persebaya bisa menang dengan mudah lawan Persib Bandung. Wah enggak dong, kan di Bandung aja dong. Sebelum didengar oleh komentator, ini jelas super big match. Iya, jelas super big match. Di Super League apa sih yang super big match gila lo. Pokoknya sekarang super big match semua. Super League super big match sudah tuh. Supernya 2 kali. Laga Pokoknya kayak Semen Padang lawan PSBS aja big match. Big match. Big match itu. Tapi ini super big match. Iya, selain lawan Persebaya kan Persib harus membagi fokus ya buat lawan Lyon City Sailors di tengah pekan ini. Benar. Tadi kan juga disebut tuh ada William siapa? Marsilio atau Sama William Barros. William Barros. Bau Ini Barros. sebenarnya harus gue diskusiin ke Dex ya. Tapi tahu nggak bedanya apa William Marcelio sama William Barros? Kalau William Barros orang Cimahi. Salah. Pakai U kan? William Marcelio dari Brazil. Kalau Brazil. William Barros itu dari Depok Dia UI. UI Biar soalnya dia pakai jaga. UI. William Barros mah dari Cimahi atuh. Tapi kuliahnya di UI. UI ya leh. Oh, William Marsilio Dari Brazil. dari Brazil. Gitu. Oh iya, sama satu lagi yang harus diperhatiin juga dari Persib. William Marsilio kabarnya ini pemain asing yang agak-agak itu loh. Agak-agak drama loh. Kan dari musim lalu juga Lu udah sebenarnya tahu lah ceritanya. bersama FC juga dia Drama. bikin status dengan Iya. dramanya padahal pemain yang cukup top. Ini bicara saat dia di Iya. Arema ya. Iya. Ini bisa dibilang dia ini top player Arema, generatornya Arema, motor serangannya Arema musim lalu, tapi kan dia nggak main sampai akhir musim. Iya. Karena harus di take out dari squad utama karena dramanya itu. Makanya gue agak kaget dia ke Persib, tapi harapannya mudah-mudahan dia mendapatkan kesempatan kedua di Persib Bandung kan. Iya. Ya ternyata tapi ketika sebenarnya ada harapan ketika lagi preseason William Marsilio bisa menjadi salah satu kreator ulung Maung Bandung, tapi pas liga mulai malah dia agak stuck gue ngeliatnya. Malah ada ketika pemain lain coba bangkit, termasuk Ramon Tangki Iya. yang mulai apa ya bisa dibilang Fit. fit lah ya, fit setelah cedera yang cukup panjang. Harapannya ya mungkin William Marsilio bisa juga membuktikan kualitas sebenarnya. Apa yang pengen gue bilang itu laga wajib ditonton Jumat besok sih. Iya. Itu adalah game week 5. Itu salah satu laga yang harus ya. Ntar malam naik nih ya. Ntar malam naik ya. Ya enggak juga ada reguler. Enggak kan ini penonton bingung nih. Ntar malam apa nih? Ntar malam udah. Pokoknya itu ya. Dan juga yang enggak kalah menarik itu adalah Persija lawan Bali United. Oh iya, sepakat. Bali United Box baru. on trip. Ini. Sayangnya gue gak bisa. Ini ada rencana guys. Ini ada rencana box to box mau ada pada nonton bareng di JIS berarti ya. Di Betul. JIS Persija lawan Bali United, dan Bali United tuh baru menang 1-0 lawan Madura. Betul. Lewat adu penalti. Penalti. Lewat titik putih dan juga ada satu kartu merah Joe Ferrari ya. Joe Ferrari. Dan ini Bali United juga abis bounce back kalah sama Persebaya. Oke, mereka menang dan ini langsung Itu lawan kemenangan Persija. pertama mereka musim ini Iya. dengan kebobolan banyak sebelumnya. Dan Iya, langsung 3-3 syukuri dengan sangat nikmat Lega, oleh iya. Johnny Jensen yang berlari dari bench ke tribun Northside Boys. Gue akuin memang Bali United ini tahun ini ketika tahun lalu rasa Brazil, tahun ini rasa Belanda ya. Wah, iya. Dari Huub Myers di posisi penjaga gawang, ada tim receiver, ada Jody Bruin, mantan pemain Nijmegen, Ya. Tijsman Gopel. Jadi ini menurut gue adalah Ini- nama-namanya jadi backbone-nya Bali United ya. Betul. Berat banget ini. Belanda banget nih, Belanda banget. Huub Myers Belanda. Huub Myers. Receiver. Gopel. Johnny Bruin. Iya. Dan juga Tijsman Gopel. Tapi satu nama, Tijsman Gopel nih, gue lagi coba telah. Ini ada darah Madura nggak ya, atau darah Kediri gitu dari neneknya. Dia kayak yang di kalau mau pemain heritage yang mendapatkan kewarganegaraan Indonesia gitu. Gopel tapi jago banget. Gopel jago banget. Iya, jago. Jago banget. Gue nonton waktu lawan Malut waktu itu. Lawan Malut dia Oh, iya, ngacak-ngacak Malut. Ngacak-ngacak Even Malut, lawan jago Persebaya Bali kalah, dia masih menjadi motor serangannya. Sekarang udah ada Mirza Mustafik juga yang mulai tune in dengan tim. Jadi Betul. sebenarnya Bali United punya kesempatan untuk mengagetkan Persija. Cuma Persija pasti dengan tren yang lagi super positif dari bersama coach Mauricio Souza yang sempat banyak pihak yang yang mendiskreditkan ini pemain Persija, ini pemain seri C. Banyak yang bilang mas-mas Brazil di jalanan Brazil diambil sama Persija. Ini bakal jadi salah satu big match karena Belanda versus Brazil ya. Ini Iya, kita Belanda. langsung ngomong aja ke fans Brazilnya. Enggak, jadi Gimana Persija. nih? Kalau Persija jadinya apa?
Janeiro, betul. Janeiro. Jadi Persija kan ada mama yang ada bercandaan. Persija tim dari mana ditanya masih Ajis kan? Persija Brasil, beneran. Persija Brasil. Manifest tuh. Makanya kebalikan kan, Bali United kemarin Brazil, sekarang pindah ke Persija. Iya. Gimana nih Mas Danes nih, udah pakai baju Persija harusnya bisa ngejelasin dengan gini. Gue sangat yakin sih sama Mauricio Sousa sih. Dia jadi taktiknya emang kaya. Dia waktu di pelatih pintar dan dia nyesuaiin lawan juga. Karena di sebelum pertandingan lawan Dewa, Persija mainnya high press. Betul. Tapi begitu lawan Dewa, dia bisa nunggu. Reaktif berarti bisa mainnya reaktif. lebih banyak nunggu. Bukan low block ya. Iya, bukan low block, tapi reaktif football. Reaktif football itu salah satu yang terlihat adalah mengganti Gustavo França dengan Hanif Syabandi. Iya, betul. Tapi menurut gue juga setuju sama Mas Danis. Gue nonton beberapa cuplikan waktu lawan Malut United juga demikian seperti itu. Iya. Malut United mereka nggak mau terlalu offensif. Ya udah kita nunggu karena mereka tahu Malut United semengerikan itu. Betul. Dan pada akhirnya hasil satu sama. Tapi justru waktu lawan Malut, Persija ofensif total pas sudah 10 pemain. Iya, makanya kan reaktif. Gungho. 10 pemain itu dia main 10 bukan lawannya 10, Persijanya 10. Baru dia keluar menyerang, posisinya tertinggal. Hebatnya bisa cetak gol, penyama kedudukan, bahkan bisa berbalik unggul kalau misalnya penaltinya nggak dianulir. Iya. Intinya Alano itu gila sih, dia bisa megang bola dengan enak. End passingnya juga bagus. Komplit banget. Ditambah juga Maxwell nyari posisinya jago banget, men. Maxwell itu posisi aslinya bukan center forward loh. Iya, betul. Penyerang sayap. Cuma karena Gustavo Almeida 4 match belum bisa main, jadi center forwardnya Persija itu yang murni cuma Gustavo. Gustavo baru bisa main. Maxwell di samping karena tipenya kayak gue liat tipenya kayak Ciro. Lu mau taruh gue di winger oke, mau taruh di CF oke. Ketika dia di CF dia bisa 2 gol lawan Malut dan lawan Dewa United, tipe golnya sama. Nyari posisi di sisi flank dulu, baru masuk ke tengah. Iya. Persis. Karena kenapa? Ketika back nyangka kalau pemain ini nggak masuk, ada di luar, dan tiba-tiba ada surprise atau kejutan ketika Maxwell ada end passing yang dilakukan ke dalam gawang, Maxwell udah nyambut di situ. Itu golnya tipe, cuma posisinya beda ya, satu di sisi kanan, satu kiri. Iya betul, satu kiri, satu kanan, itu doang. Jadi makanya bakalan menarik banget, apalagi kan Persija juga punya salah satu super sub-nya Axel Rutukahu. Makanya Persija secara forward tuh lagi wangi banget. Wangi banget. Cetak gol berapa banyak nih? Berarti dari 4 laga tuh udah 11 gol. Itu mungkin salah satu tim paling produktif ya. Produktif dan paling kuat. Baru 2 gol dalam 4 game. Dan peringkat juga pertama wajar. Dan juga defense-nya gila itu. Baru kebobolan 2. Kombinasi Rido sama Jordi Amat emang udah nyetel sekali. Dari timnas masalahnya. Iya, dari kemarin Jordi Amat juga nyetak gol waktu lawan Cina Taipei juga emang. Sekarang waktu lawan Cina Taipei menurut gua nge-tweet di box to box, ini timnas Indonesia mesti berterima kasih sama Super League. Karena pemain Super League-nya pada step up semua itu. Iya betul. Tapi kan lawannya Chinese Taipei. Tapi Chinese Taipei. Itu aja sih. Gue yang lawannya nggak usah terlalu berbangga. Gue aja biasa aja karena Chinese Taipei. 172 peringkatnya. Gimana nih Bang Rahman soal pertandingan ini? Apakah Anda akan ikut juga nonton di sana? Idem aja di itu sama Lijek ini udah cukup menjelaskan. Gue cuma ngingetin aja, ntar kalau pas ke JIS nih box to box jangan rekam ke lapangan. Oh iya. Padahal kan rekam lapangan buat ngeliatin ada ini oknum yang rusung lempar botol ke itu. Sepatu bukan botol, sepatu ya. Langsung langsung ditangkap. Langsung dihukum. Mana dia ngelemparnya dari tribun Korwil lagi gampang banget nge-track tiketnya. Dari tribun GK kan? Sorry, gue bukan Tribun Utara. Tribun Utara. Oh, bukan di selatan ya, di utara itu. Selatan kiri dari TV tuh. Kiri TV utara berarti. Kiri TV itu utara. Ini konteks waktu itu lawan Malut ya, Persija lawan Malut waktu itu. Dan nextnya juga ada pertandingan yang gak kalah menarik, itu adalah Arema lawan Dewa United. Yes. Ini menariknya adalah Arema juga lagi di papan atas. Dewa United dianggap tim papan atas. Waduh, udah terlalu banyak kalah. 3 kali kalah dalam 4 pertandingan. 3 kali kalah ya Man ya. 3 kali kalah. Jan Olde kursinya lagi panas banget, lagi goyang banget. Cuma ingat, Dewa United itu setiap awal musim tuh selalu kayak mesin pasar. Oh gitu. Iya. Sama kayak musim lalu, 2 musim lalu juga kayak gitu, selalu start terlambat ya bahasanya ya. Let's start, tapi jelang memasuki pekan putaran pertama ingin berakhir, let's say ya pekan ke-15, 16, 17 dia mulai tuh ngatrol poinnya di putaran kedua baru dia tancap gas.
Tapi sebenarnya ada apa ya maksudnya dengan Dewa ya? Maksudnya apakah emang ini memang lu tadi bilang emang let's start aja atau memang ada something wrong karena bisa dibilang secara transfer mereka ngelakuin hal yang benar-benar nggak kalah menarik dari ada Kuipers, masih ada Egy Maulana, masih ada Kambuaya. Wah kacau itu sih materinya sih. Iya benar kan maksudnya Lili Pali juga masuk ke situ. Edo Febriansyah bro. Edo, Nick Kuipers, Wahyu Pras. Ya Wahyu Pras. Di tengah ada Casio Shed juga. Gue rasa ya, gue rasa adalah gue tipis aja nih. Gue rasa memang Dewa United ini ketergantungan ke lini depan terbaca banget sama lawan. Kepada Alex Martins, kepada Marukawa, Lili Pali, Rafael. Dan akhirnya siapa yang jadi sekarang top scorer? Alexis Mesidoro, central midfielder coy. Pemain yang mungkin nggak kepantau oleh bek lawan ketika tim anak Dewa ini melakukan serangan. Kalau misalnya Alex, Maru dan juga Lili Pali ataupun Rafael termasuk Egy melakukan serangan, mungkin bek-bek udah memantau, udah tahu cara mainnya kayak apa. Tapi kan Alexis Mesidoro nggak kepantau banget. Jadi menurut gue memang harus ada perubahan yang cukup signifikan, adjustment di lini depan agar nggak kebaca pola permainan dari Dewa United. Sama ini sih menurut gue pertahanan Dewa United masih parah men. Kebuka banget sih. Kebuka banget, banyak sisi yang bisa diekspos. Transisi negatifnya juga kurang. Berarti belum ada chemistry ya, Kuipers juga mungkin. Ya wajar lah backnya langsung diganti. Sebenarnya backnya musim lalu tuh kayak Angelo, terus juga ada kayak Fatari, Angel Menezes. Gue kira Angelo Donatello itu. Kira kepanjangannya apa? Angelo Menezes. Ada apa? Risto Mitrevski, pemain-pemain yang udah lama. Mitrevski itu pindah ke ini ya. Persebaya ya. Itu salah satu center back yang punya tendangan bola matinya cukup baik. Free kicknya atau set piece, penaltinya juga bagus. Jadi menurut gue kehilangan back yang musim lalu jadi tulang punggung backbone sih. Jadi harus nge-build up lagi nih lini pertahanan, dan dengan pemain baru yang cukup baru, Diko pindah, Risto pindah, terus juga Angelo pindah sih. Ini mah lini Sonny Stevens mah temennya baru semua tuh di depan. Nah iyalah. Ya betul. Chemistry di pertahanan masih belum. Apalagi mereka mau ada lawan di Asia juga kan. Iya, ACGL ya, Asia Challenge League, dan kebetulan akan main di mana man? Indomilk Arena. Karena kan sistemnya itu terpusat ya. Iya. Itu dia tadi beberapa laga yang cukup menarik di game week kelima ini, dan sekarang juga lagi berjalan nih. Semen Padang 0-2 ya, PSBS Biak unggul sementara 2-0, dan juga laga lainnya juga bakalan ada Persik lawan Malit United, itu juga ada Madura United Bayangkara, Persis Solo, Persijap, dan PSIM, dan juga Borneo. Dengan kemenangan sementara PSBS Biak ini berarti cuman PSM dan Persita aja nih yang belum menang. Oh iya benar. Ya ini kita belum full time tapi ya. Belum full time ya. Ya masih menit 86 ya, anything can happen. Bisa jadi 2 gol menit akhir sampai pada kita lihat. Tadi soal Arema sama Dewa United, mungkin dari sisi Aremanya itu, Arema tuh tim yang sangat sangat mengandalkan Dalberto ya, dia. Iya jelas. Kelihatan sih pas Dalberto nggak main kemarin. Iya, top skor sementara liga dengan 6 gol. Iya. Itu bisa jadi bahaya banget. Top scorernya Dalberto disusul oleh Maxwell dengan 4 gol dan Alexis Mesidoro dengan 3 gol. Dan juga kalau bahasa Malangnya Kipa Ilakes. Kipa apa tuh? Kipa apik sekali. Apik sekali. Jadi bahasanya dibalik-balik. Iya. Ilakes sering dengar. Ilakes. Tahes. Ilakes. Ya dan itu juga Boysam. Ya dan itu juga menutup podcast Kipak Ilakes kali ini. Apik sekali. Apik sekali hari ini ya. Jadi kalian buat yang penonton Tarik, jangan lupa untuk like dan juga share dan juga komen, mungkin ada yang pengen dibahas apa, nanti bisa kita bacain di next episode. So thank you Mas Danes, thank you Waldo, thank you Labib, thank you Bang Rahmat. Share juga dan juga nonton Super League. Let's go.